sahabat Sa'ban di sini adalah sahabat yang selalu berjamaah untuk sholat wajibnya. Kemudian duduknya berada yang di paling depan, kemudian di sebelah sudut paling kanan. Itu sudah setiap hari, setiap saat, setiap waktu di mana sholat wajib dijalankan, Sa'ban di sini selalu duduknya tidak berubah, di depan sendiri, kemudian di sudut. Kenapa dia mengambil di depan? Karena supaya tidak mengganggu atau tidak terganggu oleh yang lain, jamaah yang lain. Suatu saat ada jamaah subuh, saat itu ada jamaah subuh, kemudian Rasulullah bertanya, karena di sini Rasulullah kok mengamati jamaahnya Sa'ban bin Bajdah di sini kok belum kelihatan. Kok di sini sahabat Sa'ban kok belum kelihatan. Nah, kemudian sholat subuhnya kita ditunda dulu menunggu Sa'ban barangkali nanti akan menyusul untuk melaksanakan sholat subuh. Karena biasanya Sa'ban di sini sudah hadir lebih awal dan duduk yang paling depan dan berada di paling sudut. Rasulullah mudah mengamati karena kebiasaan dari Sa'ban ini duduk yang paling depan dan sudut. Kok tidak ada? Kemudian ditunggu sebentar, ternyata belum datang juga. Kemudian Rasulullah bersama sahabat-sahabat dan jamaahnya melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, kemudian Rasulullah bertanya pada sahabatnya, kok ini Sa'ban belum hadir juga, belum kelihatan juga. Apakah ada yang tahu Sa'ban itu tinggalnya di mana? Barangkali Sa'ban ada hal-hal yang memang menyebabkan dia tidak bisa berangkat untuk berjamaah. Kok tumben? Biasanya sudah berawal, paling duduk awal di depan, kok ini belum kelihatan. Kemudian ada sahabat yang mengetahui tempat tinggalnya, maka Rasulullah bersama rombongannya menuju rumahnya Sa'ban bin Bajdah ini. Perjalanan atau rombongan, kemudian sampailah ke rumah Sa'ban, seperti apa yang ditunjukkan oleh sahabat yang sudah mengerti rumahnya tersebut. Sampai di rumah, kemudian bertanya pada yang tuan rumah, Assalamualaikum. Kemudian keluarlah seorang wanita. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah Sa'ban ada di rumah? Kemudian wanita ini, saya kebetulan istrinya ya Rasulullah. Nah, kemudian mohon maaf, Sa'ban sudah meninggal sebelum adzan subuh tadi pagi. Jadi sebelum adzan subuh, Sa'ban bin Bajdah ini sudah meninggal. Kemudian wanita ini juga bertanya, sebelum ajal dijemput ya Rasulullah, tadi Sa'ban bin Bajdah menyampaikan atau berteriak tiga hal. Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Dalam, kenapa tidak lebih jauh lagi? Pertama, yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Apakah artinya ya Rasulullah, tadi suami saya Sa'ban menyampaikan tiga hal tersebut? Rasulullah kemudian menjelaskan artinya apa yang diucapkan oleh Sa'ban tadi. Kenapa dia mengucap, aduh kok tidak lebih jauh lagi? Ternyata rumah dari Sa'ban ini dari Rasulullah perjalanan
Rasulullah perjalanan beserta rombongan tadi, yaitu dari setelah sholat subuh sampai di rumahnya itu menjelang sholat duha. Berarti kalau dari subuh sampai duha itu berapa jam? 1 jaman ya. Ya sekitar itu. Berarti dalam perjalanan itu ditempuh 1 jam. Jaraknya sekitar 1 jam jalan kaki. Ya 4 kiloan, 5 kilo atau 3-4 kilo, cukup jauh. Padahal saat itu belum jalannya ya masih pegunungan, masih batu berkerikil dan sebagainya. Kenapa Sa'ban tadi bilang kok tidak lebih jauh lagi? Ternyata Sa'ban ini sebelum ajalnya dijemput diperlihatkan amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'ban ini menyesal, kok kenapa tidak lebih jauh lagi sehingga pahalanya lebih banyak lagi. Itu. Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru atau yang lebih baik? Rasulullah menjelaskan di sini, Sa'ban itu di waktu perjalanan ke masjid itu karena cuacanya dingin sehingga memakai pakaian rangkap 2 atau double. Yang lebih bagus berada di dalam, yang ibaratnya yang kurang bagus itu berada di luar untuk menghindari debu supaya tidak mengotori bajunya. Kemudian di perjalanan Sa'ban ini bertemu dengan jamaahnya juga, artinya jamaah masjid, tapi kedinginan. Akhirnya Sa'ban ini memberikan baju yang di luar tadi, baju yang dipakainya kemudian diberikan kepada sahabatnya atau orang yang kedinginan tadi. Dan mereka berdua berangkat, Sa'ban sambil memapah orang yang kedinginan ini ikut berjamaah ke masjid. Nah, di situ kenapa tidak yang baru? Karena di situ dilihatkan kalau diberikan yang baru tentunya pahalanya akan lebih besar lagi, tidak yang jelek. Itu penyesalan dari Sa'ban. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Rasulullah menjelaskan kenapa di situ kok tidak semuanya. Di saat Sa'ban makan kue, kemudian biasanya kalau kue itu lebih enak dicelupkan di susu. Ya, kebetulan di situ kemudian ada tamu atau pengemis yang datang ke rumah Sa'ban dan minta karena belum makan, oleh Sa'ban diberikanlah separuh roti dan separuh susu yang dia minum. Kemudian dikasihkan di gelas sama-sama, kemudian minum dan makan kue bersama-sama. Nah, kemudian di situ waktu diperlihatkan amal ibadahnya tadi, Rasulullah menjelaskan kenapa tidak semuanya. Sa'ban menyesal kalau diberikan semuanya tentunya pahalanya lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Nah, itu 3 penyesalan yang dilakukan atau 3 penyesalan yang disesali oleh Sa'ban ketika mengalami 3 peristiwa itu, dan itu diperlihatkan amal ibadahnya oleh Allah sebelum ajal menjemput tadi, sehingga istrinya mendengar teriakan dari Sa'ban 3 hal tersebut. Nah, di sini ada 3 hikmah atau ada hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa itu, yaitu dengan kedermawanan, sikap kedermawanan dan keikhlasan. Karena ikhlas itu kadang sulit untuk dilaksanakan. Ikhlas kelihatannya dengan satu kata ikhlas. Kadang kita bersedekah masih kadang dikandaki wong liya, kadang itu menyebabkan atau ikhlas ini sulit, tapi dengan
terus berlatih untuk kita berusaha berikhlas semua hal. Kalau kita ikhlaskan, ternyata Allah memberikan yang lebih baik lagi. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ada hikmah yang bisa